saya Saki Fauzan. Saya di sini akan menjelaskan tentang BMC saya atau bisnis model kanvas saya tentang rental PlayStation ya. Jadi sebuah usaha di bidang hiburan yang lagi rame banget nih. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Aman? Nyampe semua di sini? Baik. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas yang dimana saya membuat merencanakan sebuah usaha di bidang hiburan yaitu rental PlayStation. Jadi gambar umumnya kalau misalkan di rumah bapak-bapak sekalian pasti ada yang namanya rental PS. Biasanya rental PS itu ada di sekitar wilayah zona residensial ataupun perumahan. Nah, di tempat saya setiap rental PS. Jadi di tempat saya itu ada beberapa rental PS, ya sekitar ada 4 sampai 5 lah. Dan itu kalau di hari weekend atau hari weekday itu kadang tuh penuh semua gitu. Dan saya mulai berpikir kalau ternyata rental PS ini bisa jadi bisnis yang lumayan cuan juga. Nah, jadi di bisnis rental PS saya itu ada distributor PlayStation yang ada di Jalan Palapa. Dan untuk pemasukan tambahan itu kita bisa dari pemasok snack dan minuman. Terus ada juga penyedia layanan internet. Jadi ada internet, ada wifi di rental PS saya. Dan untuk penyewaan PlayStation-nya itu per jam atau juga bisa paket. Terus ada perawatan PlayStation atau joystick itu stick PS-nya. Dan untuk gamenya itu udah terupdate dan udah terupdate gitu. Dan juga ada penjualan snack dan pelayanan pelanggan. Untuk value proportions-nya itu tempat bermain itu nyaman dan terjangkau. Jadi kita di rental ini ada yang sofa, ada yang kursi-kursi empuk-empuk gitulah, atau juga lesehan juga bisa. Jadi pokoknya udah nyaman banget gitu. Terus game-gamenya juga lengkap, update. Terus juga di sofa-sofa itu juga itu kita bisa main sama teman kita atau bahkan pasangan kita gitu loh. Jadi di dalam di sekitar tempat saya itu rental PS saya itu banyak yang main sama teman-teman dan jarang banget rental PS yang bisa bermain sama pasangan kita. Dan juga kita punya ada paket hemat dan promo juga yang menarik. Terus ada customer relationship-nya itu pelayanan kita tuh ramah pastinya dan cepet juga karena rental PS ini kan di bidang jasa ya, jasa itu harus cepet gitu. Terus kita juga ada paket member dan mayoritas pelanggan. Terus ada diskon juga buat pelajar yang punya budget yang nggak terlalu banyak dan juga pas untuk keseruan atau meningkatkan keramaian dari rental PS kita juga terkadang bakal ada promo event atau turnamen-turnamen kecil untuk wilayah di rental PS-nya itu. Terus ada customer segment dan customer segmentnya pasti ada pelajar dan mahasiswa, remaja, anak-anak, komunitas gamer dan mungkin ada pekerja-pekerja yang masih muda atau juga yang udah 40 tahun ke atas. Pasti ada kok. Cowok itu nggak bisa jadi kecil, pasti ada punya keinginan untuk bermain ininya. Terus ada key resource, ya jadi resource kita ada konsol PlayStation ada di PS4 sama PS5 dan juga kalau ada PS6 juga mungkin kita bisa beli ya untuk kedepannya. Ada TV, ada stick dan sofa tadi. Terus tempat usahanya itu udah udah ada koneksi internet jadi nyaman banget lah kalian sambil nunggu teman-teman main bisa nonton media sosial YouTube segala macem. Jadi ada karyawan. Channel kita ada toko fisik rental PlayStation. Kita juga pasti ada media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga di rental PlayStation ada spanduk, ada promosinya juga di media sosial juga. Ada cost structure-nya itu ada pembelian konsol dan TV, terus ada biaya listrik dan internet, sewa tempat, modal dari snack dan minuman, ada gaji karyawan dan biaya perawatan dari konsol-konsolnya itu. Terus ada revenue streams, itu ada sewa PlayStation kita itu per jam dan untuk di PS4 itu ada 10.000 per jamnya dan PS5 ada 20.000 per jamnya. Terus kita juga bisa mendapatkan profit dari penjualan snack dan minuman itu pendapatan tambahan. Kita juga bisa menyediakan paket bundling, jadi kita main tuh udah include main, udah include snack dan minuman. Terus ada turnamen itu kan ada turnamen event dan kecil di sini. Turnamen itu ada mungkin peserta yang daftar berbayar dan kita juga mungkin bisa ngambil
sekitar 30 sampai 40% dari biaya turnamennya itu. Segitu aja sih, Bapak-bapak. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Jadi yang dijelaskan tadi cukup bagus dan cukup lengkap. Oke. Tapi saya ingin tanya satu pertanyaan. Oke. Dalam usaha itu kan terkadang melibatkan peralatan elektronik itu. Terkadang dalam usaha melibatkan perangkat elektronik itu sering terjadi error. Ya. Dan pasti kamu nggak ada karyawan dong untuk yang bisa memperbaiki unit PS Anda. Oh ya. Jadi saya belum menambahkan kalau karyawan. Jadi karyawan saya itu udah termasuk karyawan yang melayani membuat snack dan minumannya, juga termasuk include dari karyawan yang bisa memperbaiki semua peralatan yang ada di rental PS saya. Jadi itu juga bisa meminimalkan biaya gaji karyawan ya. Jadi nggak perlu banyak karyawan, jadi cuma satu karyawan tapi bisa segalanya gitu. Itu Pak. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Jika Bapak-Bapak tertarik untuk bisnis ini, bisa menghubungi saya setelah ini. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Siap.